Shalom, selamat malam. Biar pagi ini untuk ibadah Zoom yang diadakan di GKI Shekinah Glory. Kita mau datang dengan hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Pada rekan-rekan yang sudah join di Zoom, dan terima kasih juga buat Pak Hengki. Puji nama Tuhan bisa memberkati jemaat di Wonosobo dan rekan-rekan yang ambil bagian di Zoom ini. Biarlah malam ini sebelum kita dengar firman Tuhan yang memberkati setiap kita mau siapkan hati kita dulu. Kita mau angkat pujian penyembahan buat Tuhan. Biarlah malam ini kita awali dengan kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik ya Tuhan. Kami mengucap syukur pada kesempatan malam ini ya Tuhan. Seberapapun Tuhan kami yang ambil bagian, Tuhan kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah setiap kami ya Tuhan. Mari Tuhan Yesus, malam ini ya Tuhan, Engkau yang sertai Tuhan setiap kami Tuhan. Engkau yang berikan hati yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan, untuk mencari Engkau lebih lagi ya Tuhan. Biarlah hari-hari ini Tuhan, Engkau yang buat hidup kami ya Tuhan, benar-benar ya Tuhan, penuh dengan penyembahan terhadap Engkau ya Tuhan. Engkaulah sumber segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah hari lepas hari hati-Mu terus melekat dalam hidup kami. Sampai hati Yesus itu benar-benar muncul dalam setiap hidup kami. Karuniakan sebuah hati yang mengasihi-Mu lebih dari segalanya, Bapa. Karuniakan sebuah hati yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Kita minta pada Bapa, karuniakan sebuah hati. Bapa, karuniakan sebuah hati yang mengasihi-Mu lebih dari segalanya, Bapa. Karuniakan sebuah hati yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Lembutkan hatiku, hancurkan jiwaku, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Bentuklah hidupku, inilah doaku, sampai hati Yesus dalam hidupku. Lembutkan hatiku, hancurkan jiwaku, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Bentuklah hidupku, inilah doaku, sampai hati Yesus dalam hidupku. Bila malam ini kami minta Tuhan karuniakan buat setiap kami. Bapa, karuniakan sebuah hati yang mengasihi lebih dari segalanya. Kami minta Bapa, karuniakan sebuah hati yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Lembutkan hatiku, hancurkan jiwaku, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Lembutlah hidupku, inilah doaku, sampai hati-Mu Tuhan, sampai hati Yesus dalam hidupku. Lembutkan Tuhan, lembutkan hati
hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Bentuklah hidupku, inilah doaku, sampai hati Yesus dalam hidupku. Lembutkan hatiku, hancurkan jiwaku, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Lembutlah hidupku, inilah doa setiap kami Tuhan. Inilah doaku, sampai hati Yesus dalam hidupku, sampai hati Yesus dalam hidupku, sampai hati-Mu Tuhan, sampai hati Yesus dalam hidupku. Sampai hati-Mu Tuhan, oh, menyenangkan-Mu, senangkan, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduan setiap kami. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku, senangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku, senangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku, senangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku, senangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku, senangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku, senangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku, senangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya
menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam setiap kami Tuhan. Di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Biarlah Engkau yang terus menggenapkan ya Tuhan. Tanda mujizat ada dalam setiap hidup kami Tuhan. Tiap langkahku. Kami percaya Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. hidupku Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu. Kami percaya ya Tuhan. Tanda menyertai mujizat umatmu sertai ya Tuhan. tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Ini doa setiap kami Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Ya Tuhan, jadikan setiap kami alat Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama di dalam hidup kami ya Tuhan. Di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Oh hidupku Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi katakan di hadapannya, hidupku Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku Tuhan. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau yang bersama setiap kami Tuhan. Bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau yang bersama setiap kami ya Tuhan. Di tengah setiap kesulitan apapun ya Tuhan. Tanda mujizat-Mu tetap menyertai setiap langkah-langkah kami ya Tuhan. Biarlah malam ini Tuhan Yesus, kami mau dengar setiap kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami ya Tuhan. Yang membuat hidup kami ya Tuhan tetap berpegang teguh hanya di dalam Engkau ya Tuhan. Berkati buat hamba-Mu ya Tuhan, buat Pak Hengki Kusworo ya Tuhan, yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang ada di tengah-tengah setiap kami ya Tuhan. Engkau yang memberikan ya Tuhan, firman yang membangkitkan setiap kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, selanjutnya saya serahkan pada host. Ya, shalom semuanya yang ada di gereja. Shalom Ko Hengki. Shalom.
Sebelum mulai Zoom malam ini, minta tolong yang Zoom dari rumah untuk di-mute dulu ya, mikrofonnya dimatiin supaya tidak mengganggu untuk peserta yang lain, yang di gereja juga. Nanti akan ada sesi tanya jawab sekitar 15 menit. Jika kurang dari 15 menit, sudah nggak ada pertanyaan lagi, nanti di-close pertanyaannya, terus nanti kita lanjut untuk doa penutup. Seperti itu, teman-teman semuanya. Mari Ko Hengki, kita bisa mulai sharing malam hari ini. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur untuk saat malam hari ini. Kami minta anugerah-Mu, kami minta biar Allah Roh Kudus Engkau menjabarkan kebenaran-Mu, Kau menyatakan isi hati-Mu, dan Kau bicara kuat dalam hidup kami, Tuhan. Tuhan, Hamba berdoa di tengah-tengah seperti ini, biar firman-Mu berbicara. Biar firman-Mu, the spoken word itu mengubah hidup kami. Kami hanya butuh sepatah kata yang dari mulut Tuhan, dan itu mengubah hidup kami selamanya. Biarkan firman-Mu menyatakan, biar mengiluminasi, dan memberikan kami kekuatan, Kau jabarkan, berikan roh hikmat, wahyu, dan pengertian. Dalam nama Yesus. Amin, amin. Ya, saudara, hari ini saya ingin membagikan sesuatu tentang apa yang Tuhan taruh di hati saya di dalam minggu-minggu ini, sesuatu yang Tuhan ajarkan. Saudara, kalau kita lihat bersama di kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 dan 2, nanti kita akan baca, saya akan bacakan buat saudara, tapi terlebih dahulu saya ingin coba menjabarkan apa yang terjadi di sekitar kita pada hari-hari ini, bagaimana Tuhan itu sebetulnya in control. Jangan pernah kita berpikir bahwa di tengah pandemi seperti ini, mungkin saudara kehilangan orang yang saudara kasihi, saudara hari ini sedang mengalami duka, mengalami keadaan ekonomi yang mungkin juga berat, mengalami ada keluarga yang tiba-tiba dipanggil Tuhan pulang. Kami di gereja juga mengalami yang sama. Tapi jangan pernah berpikir bahwa semua ini tidak mungkin Tuhan tidak tahu. Tidak mungkin Tuhan tidak mengizinkan. Pasti di balik semua ini ada sesuatu rencana Tuhan yang Tuhan izinkan untuk kita harus melihat apa di belakang semua ini. Dan di tengah-tengah pandemi ini apakah sudah tertulis? Saudara, saya mau cerita sedikit bagaimana peristiwa pandemi ini sebenarnya sudah tertulis di firman. Dan Alkitab juga menulis, bahkan ada seorang hamba Tuhan mengatakan bahwa di masa pandemi itu adalah masa bagaimana kita ini kembali kepada Tuhan. Ini masa di mana kita ini sedang bertobat kembali, tidak usah menyalahkan siapa yang salah, siapa yang benar, tapi ini masa kita kembali kepada Tuhan. Dan di masa seperti ini adalah masa kita merendahkan diri, masa di mana kita ini sedang menguduskan diri untuk sesuatu yang besar, yang luar biasa, yang Tuhan sudah janjikan, yaitu pencurahan rohnya, yang tanpa batas itu akan dilawatkan seluruh bumi. Ada seorang hamba Tuhan bernama Paul Cain, dia berkata pada saat dia kecil, mamahnya sudah kena penyakit kanker, dia dalam kandungan mamahnya, dan tiba-tiba mamahnya didiagnosa dokter bahwa dia tidak akan bisa melahirkan anak itu, bahkan mamahnya pun akan meninggal dalam keadaan mengandung anak itu. Tapi pada saat di tengah-tengah masa sepertinya berat seperti itu, dia sedang mencari Tuhan, dia berdoa, tiba-tiba Tuhan mengutus seorang malaikat datang kepada mamahnya ini dan berkata, anakmu tidak akan mati, bahkan kamu tidak akan mati, kamu akan jadi kesaksian hidup, bahkan anakmu akan menjadi nabi yang akan dipakai luar biasa, bahkan penyakit kankermu stadium 4 juga akan hilang, dan anakmu akan menjadi seorang nabi yang hebat. Dan betul saudara, apa yang terjadi? Tiba-tiba ibunya ini sembuh, dijamah Tuhan, dan dia melahirkan seorang anak, dan anak itu diberi nama Paul Cain. Salah satu fenomenal yang pernah dia buat adalah dia pernah datang ke kota LA di Amerika. Dia berkata kepada seluruh orang di gereja itu, berkata, pada saat aku datang akan terjadi gempa bumi. Nanti pada saat aku pulang dan pesawatku terbang meninggalkan kota LA akan terjadi gempa bumi. Dan itu terjadi berkali-kali. Dan hamba Tuhan ini juga pernah datang ke Indonesia. Dia dengan ketajaman seorang nabi, dia dipakai bisa menuju orang, berkata baju berwarna hijau engkau sakit ini, baju berwarna kuning engkau sakit ini, dan Tuhan sembuhkan engkau. Dia bisa begitu luar biasa. Dan salah satu nubuatannya yang dia ucapkan adalah akan muncul namanya the faceless generation, yaitu generasi yang tidak bisa dikenali siapa, bukan tanpa wajah hati, tapi artinya adalah generasi yang tidak dikenal, bukan orang terkenal, bukan orang hebat, bukan orang yang terpandang, bukan orang yang
yang seringkali muncul di YouTube, muncul sekali-sekali di Instagram, tapi orang-orang yang tidak akan dikenal tiba-tiba akan berdampak luar biasa. Dan itu adalah pencurahan roh yang terakhir di kitab Kisah Rasul, di kitab Nabi Yoel pasal 2 ayat 28 berkata bahwa rohku akan kucurahkan ke atas upon the flesh, akan ke semua jenis kalangan dari orang tua, muda sampai ke anak-anak. Nah, Bapak Paul Gini berkata ini akan muncul dan itu akan dia lihat stadion-stadion besar akan penuh dengan namanya ribuan orang bertobat berkumpul dalam stadion, dan yang dia lihat adalah stadion bola. Dan dia berkata, tapi yang pada saat yang aku lihat siapa yang khotbah tidak pernah aku bisa mengenal wajah orang itu. Artinya adalah orang yang tidak dikenal. Dan pencurahan itu sudah, menurut saya dengar nubuatan ini berkali-kali. Dari seorang hamba Tuhan William J. Seymour berkata dia bernubuat salah satu pencetus daripada Azusa-Street Revival. Dia berkata nanti 100 tahun dari peristiwa Azusa-Street akan terjadi yang lebih hebat, yang lebih dahsyat, yang lebih luar biasa. Seperti Azusa-Street seperti apa? Mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar, buka di Google aja. Kemudian orang yang ketiga yang bernama adalah Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth juga berkata sama. Nanti akan terjadi salah satu pencurahan roh yang hebat, yang luar biasa. Bahkan aku tidak akan menjamani zaman itu. Artinya apa? Memang dia berkata bahwa masa itu adalah masa yang hebat, masa yang luar biasa. Pencurahan roh yang tanpa batas. The glory of God, kemuliaan Tuhan itu betul-betul dicurahkan, diturunkan dengan luar biasa. Dan orang yang keempat adalah Catherine Kuhlman. Dia juga bernubuat bahwa akan terjadi pencurahan roh yang tanpa batas yang mereka pun tidak akan mengalami, dan mereka betul sudah meninggal semua dan mereka belum mengalami yang sedang kita nantikan, yaitu hujan awal akan dicurahkan dan hujan akhir akan dicurahkan dengan bersama-sama. Nah, sekarang kita ini bagaimana menghadapi semua ini? Apakah Tuhan itu tidak lupa dengan janjinya bahwa nanti di setiap kali ada kemuliaan turun, ada pencurahan roh, akan terjadi lawatan, seluruh ekonomi bangsa itu akan dipulihkan, dan orang akan mengalami sesuatu yang dahsyat yang tidak akan bisa dibayangkan. Apakah itu sudah lupa? Sudah, Tuhan itu nggak pernah lupa. Bahkan kalau saudara ngerti bahwa anak domba, yaitu Tuhan Yesus, itu sudah disembelih sebelum dunia dijadikan. Di firman itu ada. Jadi sebelum dunia ini ada, semua sudah di-set, semua sudah di-setting bahwa Tuhan sudah mati buat saudara dan buat saya. Artinya apa? Tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup ini, semuanya adalah kebetulan. Semua dalam kontrol dan rencana Tuhan. Nah, sekarang kita ini harus bagaimana menghadapi masa tua yang besar, tapi juga masa kesulitan yang akan besar kita akan hadapi. Apa yang harus kita kerjakan? Yang kita lakukan adalah kita ini harus menguduskan diri. Kita harus mempersiapkan diri. Setiap kali mempelai mau datang, mempelai perempuan itu harus mempersiapkan hidupnya. Dia tidak boleh memakai pakaian sembarangan, dia tidak boleh pakai pakaian tidur, dia tidak boleh pakai rambutnya aja awut dan segala macam. Dia harus berias, dia harus berdandan, dia harus menyiapkan diri untuk menyambut mempelai laki-laki itu datang dalam kemuliaan. Nah, saudara, hari ini saya ingin sampaikan sesuatu sebelum masa itu akan tiba. Begitu masa itu akan tiba, kita akan mencoba masuk ke firman. Kita akan masuk dalam firman. Apa yang harus saya persiapkan? Saudara, hari ini ada satu jenis, ada dua kategori, yaitu namanya, kita sebut setan namanya sebenarnya si ular atau si ular tua. Nah, saudara kalau ngerti bahwa ular itu mempunyai sebuah bisa dan racun. Dan bisa dan racun itu letaknya bukan di ekor, tapi letaknya adalah di mulut. Dan setiap pawang ular atau setiap orang yang sedang berurusan dengan ular, selalu yang dipegang itu adalah kepalanya. Kalau saudara megang ular, megang ekornya, sudah pasti dipatuk. Saudara megang ular, megang badannya, pasti dipatuk. Bahkan orang membunuh ular pun kalau dipotong ekornya atau badannya, kepalanya pun masih mengeliat, masih bisa mematuk, saudara. Tapi yang harus dipegang pertama kali, yang diinjak, dicekik, atau ditindas, atau dipegang adalah apa? Kepalanya. Di kepala ular itu letak di mana bisa, di kepala ular itu terletak di mana racun, di kepala ular itu letak adalah sesuatu yang berbahaya. Nah, setan itu identik dengan namanya ular. Pada saat Hawa itu dicobai, yang mencobai adalah setan masuk dalam diri ular. Nah, sekarang kita akan masuk, saudara harus ingat baik-baik bahwa dunia itu terjadi pengulangan. History will be repeated again.
sejarah itu akan terulang kembali. Peristiwa kejadian itu akan terulang kembali. Peristiwa dunia yang pernah terjadi itu akan terulang kembali. Itu adalah sebuah pola. Dan kita harus lihat, pandemi sudah pernah terjadi 100 tahun yang lalu. Namanya flu Spanish. Pernah terjadi. Flu Spanyol. Ini sekarang terjadi persis 100 tahun kemudian. Nah, sekarang kita lihat apa yang dikatakan Alkitab tentang namanya kita harus mengalahkan ular. Nah, ular itu adalah kekuatannya di mulut, dan kita harus mengalahkannya dengan satu ular atau setan atau enemy atau musuh. Nah, jadi semua hamba Tuhan punya opini, semua nabi punya suara Tuhan, ya kan? Buka YouTube, ya kan? Semua berkata, Tuhan berkata seperti inilah. Kita ini sebagai domba, yang harusnya bagaimana? Alkitab cuma ngomong satu, domba itu mengenal suara gembala. Gembala kita ini siapa? Tuhan Yesus. Kalau hidup kita ini hanya bergantung kepada perkataan hamba Tuhan. Saya tidak mendiskreditkan tentang namanya perkataan hamba Tuhan. Oke, saya hamba Tuhan. Saya juga mau didengarkan. Misalnya gitu. Tapi kita ini tidak boleh hidup kita ini bergantung kepada hanya perkataan pendeta. Oke, kalau dia pas dengar Tuhan bicara, oke. Tapi kalau hari itu hamba Tuhan ini sedang tidak dengar Tuhan bicara, tapi dia berkata-kata sendiri dari dirinya, tidak oke. Nah, sekarang lihatin baik-baik. Kita akan lihat contoh satu firman. Di kitab Kejadian pasal 3 ayat yang 1. Sekarang lihat. Ular itu, kalau saya bilang berkata ular itu atau setan ya. Ular itu mempunyai kebiasaan. Setan itu mempunyai kebiasaan adalah twisted. Dia selalu menyelewengkan, menyimpangkan kebenaran firman Tuhan. Nah, sekarang dengar baik-baik. Kita mendengar firman, perkataan firman itu jauh lebih akurat dibandingkan hanya apa kata Tuhan dari seorang hamba Tuhan. Ingat ya, saya tidak anti suara Tuhan. Tapi tidak boleh hamba Tuhan itu perkataannya bertentangan dengan firman. Pak, kalau misalnya perkataan hamba Tuhan itu tidak ada di firman, simpan di hati. Jangan dihakimi. Oke? Karena Alkitab berkata tidak semua bisa ditulis. Kalau ditulis semua perkataan Tuhan, tidak akan cukup. Kita juga berkata begitu. Tapi kalau sudah bertentangan dengan firman, sudah, kita nggak usah bilang sesat apa. Oh, saya tidak mau, karena kok berbeda dengan firman. Nah, sekarang lihat. Firman ngomong apa? Kejadian 3 ayat 1-2. Ular itu berkata pada perempuan itu. Kejadian 3 ayat 1-2. Ular itu berkata pada perempuan itu, tentu Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini, jangan kamu makan buahnya, bukan. Loh, ya kan? Ini ular yang ngomong. Ular ngomong sudah twisted. Dia sudah nyelewengkan Alkitab. Padahal Tuhan ngomong sama Adam tidak begitu. Tuhan tuh ngomong sama Adam berkata begini. Jadi yang dengar firman itu Adam, bukan Hawa. Hawa tidak pernah dengar Tuhan bicara langsung tentang buah terlarang. Buah pengetahuan yang baik dan jahat tidak boleh dimakan itu Hawa tidak pernah mendengar langsung dari Tuhan. Hawa mendengar dari suaminya Adam. Nah, Tuhan ngomong sama Adam bukan kayak ular ini ngomong. Tuhan ngomongnya apa? Adam, semua buah dalam taman ini boleh engkau makan. Ingat ya, Tuhan ngomongnya gitu. Semua buah dalam taman ini boleh engkau makan, kecuali, ada kata kecuali buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Itu nggak boleh engkau makan. Nah, sekarang lihat kata-kata ular, Kejadian 3 ayat 1. Dia berkata, ular itu berkata, tentulah Allah berfirman. Ini sudah twisted, ini sudah menyimpang. Sepertinya agak mirip, tapi nggak sama. Kuning, tapi ini kuning mangga. Putih sudah putih ke abu-abu. Bukan putih yang bersih. Dia berkata ini, tentulah Allah berfirman. Tuhan ngomongkan Hawa, yang diajak ngomong itu bukan Adam. Karena kalau ular bicara ke Adam, pasti dia kalah. Karena Adam dengar langsung Tuhan bicara. Hawa tidak pernah dengar langsung Tuhan bicara. Ngomongnya apa? Semua pohon dalam taman ini, jangan kamu makan buahnya, bukan. Padahal Tuhan ngomong, semua pohon dalam taman ini boleh engkau makan buahnya, kecuali buah pengetahuan. Setan twisted. Setan menyimpangkan. Dia berkata apa? Semua pohon dalam taman ini, jangan kamu makan buahnya, bukan. Dia membuatkan sebuah pertanyaan. Oke, dia berikan sebuah pertanyaan. Nah, terus kemudian dia akan ngomong kepada Hawa. Benar nggak?
Hawa jawab, oh enggak. Kesalahan Hawa adalah saat saudara itu mendengar setan itu bicara, entah di hati, entah di telinga lu. Bener kan? Tuhan tuh nggak baik. Nah, saudara jangan mempunyai respon seperti Hawa. Hawa langsung begitu setan ngomong, bener kan? Pohon semua dalam taman ini kamu tidak boleh makan buahnya kan? Padahal kan firman-Nya ngomong nggak gitu. Hawa respon. Dan Hawa berkata, enggak. Semua buah dalam taman, pohon dan taman ini boleh kami makan. Nah, lihat. Terus kemudian setan ngomong, bener nggak Tuhan tuh ngomong sama kamu? Kan enggak rasanya Tuhan nggak ngomong sama kamu. Hari-hari orang bertanya, apa benar Tuhan ngomong sama kamu? Benar nggak nabi itu dapat dari Tuhan? Dia mulai mempertanyakan firman yang keluar dan firman yang diucapkan oleh hamba Tuhan itu. Dia mulai mempertanyakan. Hari-hari ini banyak orang Kristen mulai mempertanyakan firman. Oke, benar nggak Tuhan bicara? Loh, saudara, misalnya kita ini suatu kali, misalnya kita suatu kali dengar firman dari seorang hamba Tuhan dan kita dengar firman-Nya tidak di hati nggak sejahtera, kita nggak usah berdebat, simpan aja di hati. Kita berkata ya sudahlah, saya nggak percaya karena tidak sesuai dengan firman. Tapi kalau itu dari Tuhan, saudara akan rugi sendiri. Kalau saudara sudah menentang berkata itu sesat, bukan dari Tuhan, saudara rugi sendiri. Ya, nah sekarang lihat, setan ngomongnya apa? Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Padahal Tuhan ngomong, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya, kecuali. Dan kemudian setan tanya, benar nggak Tuhan ngomong sama kamu? Karena setan tahu bahwa Hawa tidak pernah dapat pewahyuan yang pertama kali. Hawa tidak pernah dengar langsung Tuhan bicara. Ingat baik-baik, domba mengenal suara gembalanya. Saudara ini harus dengar langsung dari Tuhan, itu harus dengar. Tidak harus di telinga, bisa di hati, bisa penglihatan, bisa mimpi, bisa dari pikiran. Tuhan bicara sesuatu, kalau engkau selaras dengan firman, dia akan bicara. Jadi sebagai domba, pesan Tuhan pertama kali hari ini buat saudara adalah saudara domba mengenal suara gembalanya. Kalau saudara tidak mengenal suara Tuhan Yesus, saudara bukan domba. Saudara tidak pernah mendengarkan dia bicara. Karena domba itu adalah, kita ini disebut sebagai domba. Domba adalah salah satunya binatang yang paling tidak punya senjata, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa mencari makan sendiri, tidak bisa hidup sendiri, dia harus hidup tergantung oleh gembalanya. Kita ini adalah domba yang tergantung total kepada gembala kita. Siapa gembala kita? Yaitu Tuhan Yesus. Jadi kalau kita ini tidak mendengar suara Tuhan, saudara tidak melatih, saudara tidak memberikan waktu, saudara tidak berdoa, saudara tidak cari firman, saudara tidak mencari kehendak Tuhan secara pribadi, saudara hanya bergantung kepada pendeta A, bernubuat pendeta B, bernubuat pendeta C, bernubuat, kemudian akhirnya A, B, C, D, dan membingungkan, saudara tidak bisa mempunyai clue sendiri, saudara akan tersesat. Oke. Selalu Tuhan akan bicara kepada umatnya terlebih dahulu, baru nanti hambanya akan meneguhkan dengan firman. Oke. Jadi 2-3 saksi itu sah, kata Alkitab. Sebuah perkara dikatakan sah kalau ada 2-3 saksi. Artinya Tuhan bicara 1 kepada kita, 2 kepada hambanya, 3 kepada nabinya. Baru dikatakan sah. Nah, kalau kita tidak pernah mendengar suara Tuhan sendiri, nanti kayak Hawa. Saya bertanya, kan Tuhan tidak ngomong sama kamu. Dia berkata gitu. Kalau Tuhan tidak ngomong sama kamu, kenapa kamu percaya dengan ucapan itu? Itu membuat Hawa goyah. Oh iya ya. Karena Tuhan tidak pernah bicara dengan aku, akhirnya membuat Hawa itu goyah. Dia bicara goyah. Ya kan? Kalau kita tidak belajar mendengar suara Tuhan sendiri, kita akan gampang tersesat. Kita gampang sendiri, istilahnya, dibingungkan. Oke. Dibingungkan dengan banyak hal. Nah, ini yang pertama. Ini pertama adalah setan selalu mentwisted. Oke, setan itu selalu mentwisted, selalu menyimpangkan firman. Jadi kalau saudara tidak pernah baca firman, saudara tidak belajar mendengar suara Tuhan, dia selalu menyimpangkan. Kemudian kesalahan yang kedua. Kesalahan kedua dari Hawa adalah dia conversation, dia berdiskusi dengan setan. Setiap kali saudara mendengar suara yang tidak selaras dengan firman, berarti dari si jahat.
berarti dari musuh. Jangan terus di-entertain. Oh bener nih, ya badanku rada kengganangin, mungkin aku kena COVID nih. Oh bener nih, berarti ini kemarin usahaku nih mau bangkrut nih segala macam. Kita mendengar suara-suara yang akhirnya karena kita nih dikasih umpan sama setan, kita kemakan umpannya, kita mengaminkan. Padahal saudara tidak sakit, padahal saudara tidak bangkrut, padahal saudara tidak mengalami sesuatu yang jelek, tapi karena kita mengaminkan, akhirnya terjadi. Apa yang kau takutkan akan menimpa kepadamu. Oke, kesalahan kedua Hawa adalah satu, dia tidak pernah dengar rema langsung dari Tuhan. Dia hanya mendengar daripada suaminya. Padahal setiap kita dipanggil, setiap kita bisa mendengar suara Tuhan. Pak, saya belum bisa dengar. Saudara berlutut, saudara berikan waktu. Ngomong ngotot, Tuhan, aku ini anakmu. Aku harus yang pertama kali dengar suara Bapakku tuh ngomong apa. Nggak pernah dengar. Berlutut, cari Tuhan. Tiap pagi, bangun, sembahyang sampai saudara dengar. Tidak harus di telinga. Bisa di hati, bisa di penglihatan, bisa di mimpi. Tapi saudara berhak untuk dengar suara gembala. Kalau tidak, saudara akan sangat dibingungkan dengan semua perkataan hari ini. Saudara buka YouTube, buka Google, buka manapun, semua bicara. Saya hari ini diteleponi orang di WA sama orang, Pak, saya ini bingung. Saya nggak bisa tidur. Dengar kabar ini, dengar kabar COVID, dengar kabar saya tidak bisa tidur. Saudara, kok jadi bingung? Padahal Tuhan Yesus meninggalkan sebuah damai yang melampaui segala akal. Damai yang kuberikan kepadamu, dunia tidak bisa berikan. Karena damai yang kuberikan kepadamu, be peace unto you, akan menjaga hati dan pikiranmu, sehingga saudara tenang. Nah, kalau saudara tidak bisa mendengar suara Tuhan, saudara seringkali mendengar suara hoax, saudara mendengarkan kabar-kabar yang salah, kabar-kabar yang tidak benar, membuat saudara jadi apa? Jadi orang yang diombang-ambingan seperti kapal, tidak tahu pergi kemana karena diombang-ambingkan oleh angin dari dunia ini. Kesalahan kedua adalah dia conversation, dia berdiskusi dengan namanya si setan. Kesalahan ketiga Hawa adalah Hawa ini tidak membaca firman. Hawa itu tidak mengenal suara Tuhan. Kok bisa? Hawa menjawab, lihat pasal 3 ayat 2 sampai 4. Lalu saut perempuan itu kepada ular. Ini ngerti orang yang tidak ngerti firman. Ini orang yang tidak bergaul dengan Tuhan. Lalu sahut Hawa itu kepada ular itu, pasal 3 ayat 2 sampai 4. Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Dia sudah jawabnya. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Alkitab tidak pernah ngomong kepada Adam, Adam, buah di tengah-tengah taman itu tidak boleh ngomong. Tidak pernah ngomong Alkitab begitu. Tapi Hawa bisa nambahi firman. Tetapi pohon yang ada di tengah-tengah taman itu, Allah berfirman, Tuhan berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Tuhan nggak pernah ngomong sama Adam berkata, nanti kalau kamu ngeraba buah itu, kamu mati. Nggak pernah. Satu, nambahi kata pohon di tengah-tengah taman. Dua, Hawa nambahi kata-kata firman lagi, dia nggak ngerti Alkitab, tanda nggak ngerti Alkitab, dia nggak pernah dengar suara Tuhan. Kalau ngeraba buah itu mati. Nanti terus, yang ketiga, kesalahan ketiga. Jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Nanti kamu mati. Dia tidak sure, benar mati nggak sih sebetulnya. Kalau aku makan itu sebenarnya nggak mati nggak sih? Dia mulai meragukan perkataan firman yang diucapkan dari suaminya. Kenapa kok dia ragu? Karena dia tidak pernah dengar Tuhan bicara pribadi. Hari ini saya didik anak saya. Dia punya keteguhan hati. Saya mau dengar Tuhan bicara. Melalui apa? Apapun. Bisa mimpi. Tapi kok Tuhan sekali bicara ke saya nggak akan goyah. Pendeta A, B, C, D mau ngomong apa, saya tidak. Pokoknya saya tidak akan goyah. Ngerti ya saudara? Jadi kita ini harus belajar dengar Tuhan bicara pribadi kita. Oke? Nah sekarang kita lihat. Alkitab berkata bahwa, saat ini saya ucapkan lagi ya, Hawa tertipu karena setan kerjanya adalah menipu, yaitu mentwisted firman atau menyelewengkan firman. Yang kedua, kesalahan Hawa adalah dia conversation dengan setan. Yang ketiga adalah Hawa itu menambahi perkataan firman. Oke, sekarang kesalahannya itu adalah dia bicara
pohon di tengah-tengah taman, padahal Tuhan tidak pernah ngomong. Yang kedua adalah tidak boleh ngeraba buah itu nanti mati. Yang ketiga adalah benar nggak sih nanti aku mati. Nah, sekarang kita lihat Kejadian 3 ayat 4-5. Ini akan terjadi di masa-masa kita ini. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu. Ingat baik-baik, hari ini setan sedang banyak bicara kepada anak-anak Tuhan. Kepada banyak orang. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Dengar baik-baik. Kita apa? Sekali-kali kamu nggak mati. Karena Hawa sudah mulai ragu nih. Benar-benar mati nggak sih? Setan ngerti nih, umpannya masuk. Dia berkata, kamu nggak akan mati nggak? Tapi tapi Tuhan tuh tahu. Kalau kamu makan, nanti matamu terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Kamu akan menjadi seperti Tuhan. Tahu yang baik dan yang jahat. Terus ular ngomong, setan ngomong, Tuhan bohong. Tuhan tuh nggak baik. Buktinya, papamu meninggal karena COVID, nggak dijagain. Buktinya, adikmu kena COVID dan tidak dijagain. Buktinya, keluarga kita sekarang ekonominya berantakan. Setan mulai ngomong nih, kita mendengarkan. Tuhan tuh bohong. Katanya dia baik. Mana? Katanya dia berpagar atas setiap kemah dalam hidup rumahku. Mana? Katanya bahwa 1.000 orang sebelah kananku, 10.000 sebelah kiriku tidak menimpaku. Mana? Buktinya meninggal. Tuhan tuh nggak baik. Masa kamu mau, Tuhan ngomong, setan ngomong gini, masa kamu matamu mau terbuka kok nggak boleh? Makan kan nggak apa-apa. Kamu ingin menjadi seperti Tuhan. Kamu akan ngerti pengetahuannya baiknya jahat. Tuhan tuh nggak baik. Mulai meragukan Tuhan. Mulai mempertanyakan Tuhan. Mulai mempertanyakan kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan baik, kenapa hidupku seperti ini? Mulai nelongso. Kalau Tuhan baik, kenapa aku tidak punya rumah? Kalau Tuhan baik, kenapa aku sakit? Kalau Tuhan baik, kenapa keluargaku ada yang meninggal karena COVID? Kalau Tuhan baik, kenapa aku mengalami keluargaku bangkrut? Kalau Tuhan baik, kenapa seperti ini? Semua mempertanyakan namanya kebaikan Tuhan. Dan itu umpan setan. Begitu kau mengiyakan, saudara kena. Hari-hari ini sedang disebarkan mulut setan. Bisanya racun ular itu sedang menyebarkan perkataan. Dan dia mau berkata bahwa Tuhan itu tidak baik. Ujungnya cuma satu. Membuat saudara meragukan Tuhan, mempertanyakan Tuhan. Dan ujungnya satu. Tidak lagi percaya akan kebaikan Tuhan dalam hidup. Dan Alkitab berkata, dan Hawa percaya. Oh benar ya. Berarti Tuhan itu bohong ya. Katanya kalau aku makan buah itu mati, itu tidak benar ya. Padahal kalau aku makan buah itu, aku akan menjadi seperti Allah. Dan Alkitab berkata apa? Dan Hawa makan buah itu. Dan terbukalah matanya. Dia tidak sadar. Dia telanjang. Itu pakaian kemuliaan, kekudusan, dan hormatnya. Begitu dia ngelanggar makan buah itu, langsung bajunya terbuka. Baju kemuliaannya, dan dia kelihatan telanjang di depan mata suaminya. Saudara, sekarang kita ini harus bagaimana Pak menghadapi semua berita, perkataan yang sepertinya racun mematikan bisa. Bagaimana kita harus mengalahkannya? Ingat baik-baik. Ular dikalahkan dengan cara dicekik. Dipegang kepalanya. Ditindas kepalanya, dicekik. Jangan sampai terpatok. Jangan sampai kita kena bisanya. Jangan sampai kita tergigit. Nah, caranya bagaimana? Setiap kali ada perkataan Tuhan itu tidak baik loh. Buktinya kamu sudah berdoa, suamimu tetap meninggal. Saudara harus counter berkata, ada tertulis bahwa kebaikan Tuhan itu adalah untuk ribuan keturunan. Apapun yang terjadi, suamiku sembuh tidak sembuh, Tuhan tetap baik. Apapun yang terjadi, suamiku ini kaya tidak kaya, diberkati tidak diberkati, hidupku seperti ini, Tuhan tahu tidak akan mencobai, ada tertulis. Tuhan tidak akan mencobai melebihi daripada kekuatanku. Apapun yang terjadi, Tuhan tidak akan malah mencobai aku lebih dari kekuatanku. Begitu engkau berkata, ada tertulis, itu seperti Tuhan Yesus. Hawa kesalahannya adalah pada saat setan mulai bicara tentang kebaikan Tuhan, Tuhan tidak baik, dia diam. Dia tidak bicara karena dia tidak ngerti firman, dia tidak bisa balas seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pada saat
setan si ular itu mencobai Adam pertama dan Adam pertama itu jatuh dalam dosa, bukan cuma masalah makan buah. Dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa itu mempengaruhi alam roh. Dia yang harusnya menjadi Tuhan atas bumi, begitu dia melanggar dosa, dia tidak taat, dia melanggar perjanjian. Seluruh bumi yang harusnya adalah dalam kuasa Adam. Karena kita berkata, taklukkan, take dominion, taklukkan bumi, semua binatang yang merayap, burung di udara, di laut adalah milikmu. Begitu dia jatuh dalam dosa, dia tidak pernah sadar secara alam roh, dia serahkan bumi itu kepada setan. Dan 2 Korintus 4 ayat 4 berkata, dan setan menjadi the gods of this world. Dan setan menjadi Tuhan atas bumi ini. Dan di Lukas pasal 4 berkata apa? Dan setan berkata, semua telah diserahkan kepadaku. Tuhan Yesus hebat. Pada saat setan ngerti berkata, Adam pertama sudah aku tipu. Dan dia jatuh. Sekarang Adam kedua bernama Tuhan Yesus yang anak Allah. Dia berkata lagi. Dia berkata, bukankah engkau anak Allah? Kau kan puasa 40 hari 40 malam. Kau sudah lapar, pasti sangat lapar. Kau sudah hari yang ke-40 puasa dan habis ini selesai. Sudahlah. Ubah batu ini jadi roti. Buktikan dirimu kalau memang kau anak Allah. Karena setan tahu, Lucifer tahu, dia lihat Tuhan Yesus di surga, bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah. Dia putra bapaknya. Karena dia sudah seperti domba yang disembelih sebelum dunia dijadikan. Jadi Lucifer tahu, ini adalah ada anak Allah. Kau kan anak Allah. Ubah batu ini jadi roti. Kan gampang buat engkau. Kenapa engkau nahan lapar? Sudahlah. Tiba-tiba Tuhan Yesus berkata, ada tertulis. Manusia hidup bukan dari roti saja, dari makanan dunia ini, tapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Langsung setan udah, wow. Hari ini cara membungkam setan, memegang kepala ular, mematikan bisanya, hanya dengan satu. Ada tertulis. Jadi kalau saudara tidak pernah baca Alkitab, saudara tidak pernah ngerti Alkitab, saudara akan menjadi orang yang paling tertipu seperti Hawa. Dia kutip firman berkata, buah pohon di tengah-tengah taman. Tuhan tidak pernah ngomong di tengah-tengah taman. Diraba. Tuhan tidak pernah ngomong diraba. Kalau engkau makan buah terlarang, pengetahuan yang baik dan jahat, dan kau makan, pasti engkau mati. Hawa bisa berkata, nanti aku mati. Dia tidak ngerti Alkitab. Kalau hari ini saudara sebagai orang Kristen hanya dengar A, dengar B, dengar C, hamba Tuhan ngomong ini, hanya saudara sebagai pengikutnya fanatik tidak pernah dengar pribadi Tuhan bicara, saudara akan jadi orang yang paling, menurut saya paling tertipu. Oke, Alkitab berkata banyak nabi palsu akan turun. Kita teruskan sebelum nanti kita nggak ada waktu lagi. Dengar baik-baik. Sekarang lihat saudara. Apa kata Alkitab? Kemudian Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus dia angkat ke tempat yang paling tinggi, gunung pencobaan. Segala kemuliaan dan kenikmatan dunia akan kuberikan kepadamu. Karena semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Setan berkata kepada Tuhan Yesus, Yesus diangkat ke tempat paling tinggi. Dan setan berkata, kalau engkau sembah aku, dan setan ngomong ini, kamu nggak perlu lewati jalan salib. Shortcut aja. Pendek saja, sudah sembah aku, semua akan kuserahkan kepadamu. Tuhan Yesus jawab apa? Ada tertulis, sembahlah Tuhan Allah. Mundur lagi setan. Dibawa ke bumbungan bait Allah. Di bumbungan bait Allah, setan, nah sekarang yang hebat. Setan mengutip ayat firman Tuhan. Bukankah Mazmur 91 berkata, jatuhkan dirimu dan kau akan ditatang oleh malaikat di atas tangannya. Setan itu ngerti firman. Saudara nggak ngerti firman bagaimana? Alkitab ngomong, kalau engkau menjatuhkan dirimu, setan, malaikat akan menatang kau di atas tangannya. Dan apa yang terjadi? Yesus berkata apa? Ada firman dan ada tertulis. Jangan mencobai Tuhan Allah. Dan dia mundur. Jadi kalau saudara hari ini tidak mengakar dengan firman, tidak belajar firman, tidak mendengar suara Tuhan, hanya mendengar sebagai orang yang kedua, yang ketiga, atau yang keempat, kata hamba Tuhan, kata ini, kata ini, kata ini, saudara tiba-tiba menjadi pribadi yang sangat tertipu. Oke? Itu yang ketiga. Nah, sekarang saudara lihat. Ujungnya cuma satu. Setan ingin mempertanyakan kebaikan Tuhan. Pada saat Tuhan Yesus menelan
pil kepahitan seluruh umat manusia selama 18 jam. Dari rumah Kayafas sampai di atas Golgota itu 18 jam diperkirakan. Dari dicambuk, dari diadili oleh Pontius Pilatus, datang ke Herodes, digebukin, dikasih mahkota duri, dicambuk sampai 39 cambukan di punggungnya. Dia telan semua pil kepahitan seluruh umat manusia dalam sepanjang abad. Dan hari itu setan mempertanyakan. Saudara pernah nonton film The Passion of the Christ? Setan sedang gendong anaknya dan dia berkata, "Nah, masa kamu sebagai anak Allah dibiarkan bapakmu digebukin sampai mati kayak gitu seperti orang sekarat, wajahnya tidak tampan lagi, rusak, hancur, brutal. Bapak yang baik kok membiarkan anaknya seperti itu." Hari ini sedang dihembuskan. Setan sedang ngomong, katanya bapakmu bapak yang baik, kok hidupmu susah terus. Katanya bapakmu bapak yang baik, kok kamu masih sakit dan tidak sembuh. Katanya bapakmu adalah bapak yang baik, kok kamu sudah bertahun-tahun berdoa, sudah ke gereja, sudah bayar perpuluhan, rajin ikut Tuhan, hidup benar, hidupmu kok cuma begini-begini, sakit pun kok nggak disembuhkan. Dia mulai hembuskan itu dalam hidup kita. Sampai membuat engkau menjadi ragu akan Tuhan. Iya ya, aku sudah hidup seperti ini, sudah hidup benar, hidup kudus dan segala macam. Kok hidupku hanya begini-begini saja. Dan bahkan aku, ada yang kena penyakit segala macam. Dia hanya ingin membuat saudara ragu tentang namanya kebaikan Tuhan. Dan saudara, hari itu Tuhan Yesus ditunjukkan di dalam film The Passion of the Christ. Setan sedang gendong anaknya. Bapak yang jahat aja tahu memberi pemberian yang baik anaknya. Kalau anaknya minta roti, tidak mungkin akan dikasih batu. Kalau anaknya minta ikan, tidak mungkin akan dikasih ular. Karena anaknya minta sesuatu, tidak akan mungkin. Minta roti, tidak akan mungkin dikasih kalajengking. Bapak yang jahat aja tahu memberi pemberian yang baik kepadanya. Masa bapakmu surga membiarkan kau mati sampai digebuki, tapi sebentar lagi kamu akan ditusuk tanganmu dengan paku, dua-duanya kakimu dengan paku, kemudian ditombak, dimahkotai dulu sampai darahmu habis. Di situ sebagai anak domba Allah, Tuhan Yesus tidak pernah meragukan namanya kebaikan Bapaknya. Dan yang tingkat puncak Tuhan Yesus yang paling ngeri adalah dia ditinggal oleh Bapaknya di surga. Kapan Pak Tuhan Yesus ditinggal oleh Bapaknya? Pada saat dia berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Hari itu Bapa berpaling muka atas hidup Tuhan Yesus. Kenapa? Seluruh dosa manusia nempel di seluruh tubuh Tuhan Yesus. Seluruh kepahitan, dosa, penyakit, kutuk nempel semua. Dan Bapa yang Maha Kudus tidak bisa melihat putranya. Dia memalingkan muka karena penuh dengan kutukan dan dosa dalam tubuh Tuhan Yesus. Disitulah Tuhan Yesus teriak berkata, kenapa kau meninggalkan aku? Saudara, kau merasa ditinggalkan Tuhan? Kau merasa Tuhan tidak baik dalam hidup? Tuhan Yesus pernah lewati. Dan Tuhan Yesus tidak pernah meragukan tentang kebaikan Tuhan. Karena dia ngerti ini rencana Tuhan dalam hidup. Pandemi ini jangan takut. Tuhan pegang kendali. Pak, akan tambah baik? Tidak. Kemuliaannya tambah luar biasa nanti kemuliaan Tuhan. Di tengah pencobaan yang besar, kemuliaan akan turun dengan sangat dahsyat. Saudara tahu dalam peristiwa Asus Asri, pada saat revival terbesar itu terjadi, itu William J. Seymour, si orang kulit hitam yang buta matanya itu datang ibadah aja nggak boleh. Zaman itu masih rasis di Amerika, orang Afro-Amerika, orang Afrika nggak boleh masuk ke gereja dengan kumpul dengan orang kulit putih. Dia mendengarkan dari jendela yang terbuka, di bawah dia mendengarkan. Tiba-tiba dia disambar Roh Kudus, dia buat ibadah dan terjadi revival. Itu saya pergi ke rumahnya, gerejanya kecil dan itu orang berbondong-bondong sampai berjubel-jubel, sampai berantri-antri, sampai ke jalan-jalan, sampai jalan raya dan penuh dan memberikan dampak sampai 500 juta orang di seluruh muka bumi. Dari seorang orang kulit hitam yang tidak boleh datang ibadah, mendengarkan firman di balik jendela, terjadi seperti itu. Dan tiba-tiba orang ini dipakai Tuhan luar biasa, semua orang kulit putih tidak mau mendatangi dia, karena melihat roh Allah turun di tempat itu, ada nyala api di atas gerejanya, semua terbakar, tapi gerejanya tidak terbakar, dibakar dengan api Roh Kudus. Dan hari itu ada seorang punya sakit, kanker, perutnya besar sekali, ada kankernya. Dia datang ke ibadah itu mencari William J. Seymour, orang kulit hitam yang dipakai Tuhan untuk pencetus Azusa Street. Dan hari itu William J. Seymour tidak ada di tempat, dia sedang pelayanan, kalau enggak dia sedang istirahat. Yang ada adalah anak kecil sedang main Lego.
Dan bapak yang sudah dewasa duduk di belakang mana William J. Seymour tidak ada puji-pujian sudah dinaikkan. Dia hanya duduk di belakang dengan sambil terkapar sekarang ke stadium 4 perutnya besar dan dia tidak berdaya. Tiba-tiba anak kecil yang sedang main Lego, dia sedang dituntun Roh Kudus, dia dari duduk di depan, dia sedang bermain Lego, akhirnya dia pergi ke belakang, di belakang dia lihat om yang sedang perutnya besar. Dan anak ini berkata gini, om boleh aku berdoa buat kamu? Ya boleh Tony, kenapa kamu nggak boleh kamu tidak boleh berdoa buat aku? Oke, aku mau berdoa buat kamu, aku disuruh Roh Kudus. Dia tumbang tangan atas perut om itu, di dalam nama Tuhan Yesus hilang kankernya. Tiba-tiba begitu didoakan, amin, kankernya langsung hilang. Dan anak kecil itu langsung tidak peduli, dia jalan lagi kembali ke duduk paling depan, dia main Lego lagi, dia nggak cari perhatian, dia tidak cari kamera, dia tidak posting Facebook, dia tidak posting Instagram, siapa yang menyembuhkan tidak, dia langsung pergi main lagi. Generasi faceless, tidak nameless, tidak punya nama, tidak punya wajah, tidak punya pengaruh, langsung main Lego seperti anak kecil. Ditanya sampai hari ini, siapa anak kecil yang mendoakan om yang perutnya besar kena kanker dan menyembuhkan? Namanya siapa? Sampai hari ini tidak dikenal namanya siapa. Nameless. Itu yang sedang Tuhan cari. Saya hari ini tidak mau, saya sudah ngomong sama staff saya berkata gini, kamu tidak usah terlalu banyak posting deh. Apa yang Tuhan buat dalam hidupmu, baptis orang tahun ini dari bulan Januari sampai April 10.000 orang dia baptis. Saya berkata, kamu nggak usah terlalu posting lah. Saya percaya Tuhan sedang pakai orang yang tidak dikenal kok. Nah, sekarang bagaimana kita menghadapi kalau kita ini tidak percaya namanya tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita dan kita mulai meragukan. Padahal kemuliaan ini akan turun lebih besar. Dan di dalam kemuliaan itu ada yang namanya bobot. Kata glory, kemuliaan, itu artinya adalah bobot. Artinya bobot, artinya di dalam hidupmu kau harus punya sebuah kualitas untuk menanggung sebuah bobot yang besar. Seorang pengangkat besi, dia harus berlatih cukup berlama-lama untuk mengangkat bobot tertentu. Nah, kalau kita hari ini tidak berlatih untuk mengangkat bobot, caranya gimana? Kita menguduskan diri kita. Kita menyiapkan hati kita. Kita harus dengar-dengaran suara Tuhan. Kita harus banyak baca firman. Nanti begitu kemuliaan turun, gereja penuh dengan jiwa. Saudara bingung, saudara kalah. Itu udah nubuatan. Semua akan dilawat Tuhan. Dan saudara akan melihat tuaian jiwa gila-gila. Saudara akan handle bagaimana caranya? Kalau kita nggak siap. Nah, sekarang bagaimana Pak? Kita mengalahkan setan itu. Satu, tadi saya berkata, kau harus dengar Tuhan bicara. Dua, Wahyu 12 ayat 10. Cara mengalahkan setan bagaimana? Wahyu 12 ayat 10. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Setan itu seperti jaksa yang nuntut di depan Bapa kita di surga itu pagi, siang, dan malam. Oke, kita berkata mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Bapa kita di surga. Dan kita berkata, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh apa? Perkataan kesaksian kita. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Satu, kita kalahkan setan dengan darah anak domba. Tuhan Yesus sudah membayar semuanya. Saudara harus percaya Tuhan Yesus. Begitu sudah percaya Tuhan Yesus, darah itu akan menguduskan, mengampuni semua dosa saudara. Tapi yang kedua, ada senjata yang Tuhan berikan, yaitu namanya perkataan kesaksian. Mulut kita ini bisa dipakai Tuhan untuk jadi berkat. Dimanapun saudara bisa bersaksi, saudara pakailah Zoom, khotbahlah, jadilah dampak. Hari ini kalau setan ngomong berkata, ada tertulis, ngomong pakai firman. Setiap pagi sekarang saya ucapkan perkataan ini, di dalam diriku Tuhan memberikan aku Zoe. Zoe itu adalah kehidupan Tuhan, nafas Tuhan. Artinya ada nafas Tuhan, kehidupan Tuhan, kehidupan kekal atau karakter Tuhan ada di dalam diriku. Saya ucapkan itu. Ada hikmat Tuhan yang ada dalam diriku. Zoe itu dalam diriku. Aku mengalahkan setan dengan perkataan kesaksian. Tapi yang ketiga jangan lupa, tidak menyayangkan nyawa sampai ke dalam. Kalau hari ini saudara tidak ada yang tepuk tangan, bagaimana? Kalau hari ini saudara tidak dikenal orang, bagaimana? Kalau hari ini saudara tiba-tiba sebagai hamba Tuhan yang hanya di desa, yang di kota kecil, tidak ada yang mengenal saudara,
Saudara berkata, aku tidak menyayangkan nyawa. Nggak masalah. Tidak ada yang kena, nggak masalah. Itu tidak menyayangkan nyawa sampai ke dalam maut. Di situ Tuhan akan pakai saudara dengan cara yang luar biasa. Oke? Jadi kita harus bungkam mulut ular itu dengan apa? Ada tertulis. Seperti itu, ada tertulis. Oke? Kita harus dengar suara gembala kita. Kita harus jadi orang yang pertama kali mendengar suara gembala kita. Nabi, orang lain hanya konfirmasi. Kalau kita tidak belajar dengar suara Tuhan, karena Alkitab berkata, domba mengenal suara gembalanya. Oke? Sekarang itu poin saya yang pertama. Sekarang poin saya yang kedua. Poin saya kedua adalah bagaimana kita mendekati Tuhan. Dulu kita mendengar slogan berkata bahwa Ibrani berkata Tuhan Yesus itu dulu, sekarang, dan selamanya tidak berubah. Kalau Tuhan tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya, berarti Tuhan yang menghukum di zaman dulu akan terjadi lagi. Ya. Sifat Tuhan yang lama, ada murkanya, ada kasihnya, ada cintanya, ada belas kasihannya. Dia tidak melepaskan hukuman kepada orang yang bersalah kepada 3-4 generasi, tetap terjadi. Sifat Tuhan tidak berubah. Ada murka, ada yang disambar pakai api, ada yang diberi belas kasihan, tidak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya tidak berubah. Nah, sekarang kita ini sedang menghadapi, sedang mendekati pribadi Tuhan yang kudus. Oh, kita kan tidak ada yang kudus, Pak. Kita ini kan orang berdosa. Kalau kita orang berdosa, bagaimana bisa mendekati Tuhan? Hendaklah engkau sempurna, seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Kata sempurna, mana ada orang sempurna, Pak? Tidak ada orang yang sempurna. Tidak ada, memang tidak, kecuali Tuhan Yesus. Nah, kalau kita tidak bisa sempurna, kenapa firman berkata, hendaklah engkau sempurna seperti Bapamu di surga adalah sempurna? Kita ini yang dari yang kotor, diubah, dikuduskan, dimurnikan, disucikan, dibersihkan, dan akhirnya apa? Sempurna. Kita yang dari ulat, yang suka ngatelin orang, tiba-tiba berubah jadi kepompong, setelah jadi kepompong berubah lagi, transformasi lagi menjadi kupu-kupu. Jadi sempurna. Jadi kita ini sedang berhadapan dengan Tuhan yang sempurna. Tuhan yang kudus. Kita harus menyiapkan hidup kita. Saya mungkin kasih sedikit lah, supaya saudara ini belajar. Pada saat Musa itu ketemu dengan Tuhan, Alkitab berkata apa? Dia melihat semak, jadi di zaman Musa itu melihat semak belukar kebakar itu sering, karena dia tinggal di gurun. Dia sedang memelihara dombanya Yitro. Saya nggak tahu jumlah dombanya berapa, tapi dia lihat fenomenal semak terbakar di gurun itu sering. Karena saking panasnya banyak semak-semak terbakar. Tapi hari itu dia melihat sebuah semak yang terbakar tapi tidak hangus. Begitu dia mendekat, ada suara berkata, tanggalkan kasutmu. Ingat baik-baik. Pada saat mau mendekati Tuhan yang kudus, Musa dia ngomongin, lepas kasutmu, tanggalkan sepatumu, sandalmu. Itu lambang apa, Pak? Yosua ketemu dengan Panglima Bala Tentara lah, tanggalkan kasutmu, lepaskan sepatumu, sandalmu. Sandal itu lambang apa? Kotor. Injak dunia. Zaman dulu kalau mau datang ke raja tidak boleh pakai sandal. Sandal harus dilepas. Sandal atau kasut itu lambang apa? Lifestyle. Kehidupan kita. Lambang apa? Ketidakkudusan. Lambang apa? Mencemari. Lambang apa? Cara kita hidup, cara kita berpikir, cara manusia seperti dunia. Sesuatu yang kotor, yang najis, yang tidak benar. Ada sesuatu yang seperti kesombongan, ada arogan, ada sesuatu yang pencapaian yang karena kekuatanmu, dan kita berkata, remove, tanggalkan itu, semua hidupmu yang lama, yang tidak kudus, put them away, buang itu, dan mendekatlah kepada Tuhan. Karena kita berkata, mendekatlah kepadaku, dan aku akan mendekat kepadamu. Pada saat kamu mau mendekat Tuhan, ada yang namanya boundaries, batasan. Yang kita berkata, tanggalkan yang kotor, yang najis. Saya mau cerita lah supaya saudara, 1 Petrus 1 ayat 15 berkata, saya kasih satu ayat dulu, nanti setelah itu saya akan berkata,
Pada saat Yesaya pernah didatangi oleh serafim. Serafim itu adalah the firing creature atau makhluk yang berapi. Begitu si Yesaya didatangi serafim, dia berkata, aku adalah orang yang najis bibir. Aku adalah orang yang najis, yang kotor. Dia langsung mengerti bahwa dirinya kotor dan najis di hadapan Tuhan. Dan itu harus ditanggalkan. Dan kemudian disentuh dengan apa namanya? Dengan hisop, dan kemudian ditahirkan. Nah, sekarang saya mau cerita. Dalam hidup saya merasa selama saya pelayanan, banyak hal yang kita ini lewati. Kalau kita tidak belajar menanggalkan sifat kita yang lama, cara pikir kita yang lama, hidup kita yang lama, baju kita yang lama, hidup yang tidak benar, yang sembarangan, yang najis, pikiran yang kotor, yang tidak benar, kita tidak mulai belajar menanggalkan. Tiba-tiba nanti kalau kemuliaan turun, kita nggak akan tahan. Bahkan bisa mati. Imam itu pada saat masuk ke tempat ruang Maha Kudus, bertemu dengan tabut. Kalau dia didapati najis, dia mati. Soalnya jangan kaget loh. Kemuliaan nanti yang akan dicurahkan Tuhan yang terakhir itu 7 kali lipat lebih gede daripada kisah Rasul. Kalau di kisah Rasul, orang bernama Ananias dan Safira hanya berkata, benar nggak kamu menjual tanah seharga sekian? Dia mengucapkan bohong. Dan Petrus berkata, engkau berbohong. Dan Ananias dan Safira mati di tengah ibadah. Itu kitab Perjanjian Baru. Langsung mati di tengah ibadah. Nah, kalau kemuliaan yang di kisah Rasul aja sudah begitu, apalagi yang akan kita alami 7 kali lipat. Kalau kita tidak belajar menanggalkan sifat dunia yang lama, kadang suka gampang bohong, gampang nipu, utang tidak mau bayar, hidupnya dalam kenajisan, hidupnya masih nonton film porno. Saya terikat porno 1 tahun. Saya khotbah loh. Dan sulitnya luar biasa. Tapi saya harus punya ketetapan di hati untuk menguduskan diri saya. Saya harus buang itu sifat nonton film porno. Saya harus buang sifat yang kotor, yang najis dari pikiran saya. Nah, Tuhan itu sedang mencari bejana yang sedang dikuduskan untuk maksud yang mulia. Kata Alkitab. Karena kita berkata, hendaklah kau kudus sebab aku kudus. Nah, saya kasih kesaksian. Biasanya dulu kami suka pergi sama Pak Petrus Agung. Pak Petrus Agung itu adalah orang yang anti bawang. Saya tahu. Dari kecil sudah tidak bisa makan bawang. Bawang digoreng, berambang digoreng, makanan ada bau bawangnya, dia nggak bisa makan. Nah, karena kami sering pergi makan bersama beliau, kemana-mana pergi, selalu kami ngomong kepada bagian waitersnya atau kokinya, tolong bawangnya singkirkan, onclang bawang semua singkirkan, jangan taruh di atas meja kami. Nah, suatu kali kami pergi makan soto, tiba-tiba ibunya sudah diomongin dari awal sama sekretarisnya, tolong jangan dikasih berambang bawang, semua onclang menyingkir, minta polos. Tiba-tiba disuguhkan di depannya, dia penuh dengan berambang dan bawang dan sotonya penuh dengan onclang. Langsung diambil sama sekretarisnya Pak Petrus, kemudian dibawakan ke ibunya. Bu, kan kami sudah ngomong, jangan ada berambang bawang dan daun bawang. Oh gitu ya, itu diciduk. Berambang bawang dan itu diciduk, dibuang, dia tidak mau ganti yang baru. Dibuang, dicuti satu-satu, kemudian dikasih air. Akhirnya dikatakan, sudahlah Bu, ini saya bayar, tapi saya nggak mau makan, saya minta yang baru. Nah, maksudnya gimana sih Pak? Susah mungkin berkata, loh Pak, bawang itu enak, itu sehat, bisa untuk jantung, segala macam. Dikeremusi bawang mentah, makan di depan beliau bisa muntah. Saudara makan berambang bawang goreng yang enak digado di depan dia, beliau bisa muntah. Saudara bisa meyakinkan beliau berkata, Pak ini kesehatan segala macam. Begitu saudara gigit bawang yang mentah di depan beliau bisa muntah. Nah, saya kasih kesaksian cerita ini kenapa? Sebetulnya Tuhan itu kudus. Ini kesaksian menurut saya relevan. Bisa. Karena dia kudus. Begitu yang tidak kudus itu masuk. Langsung tidak bisa. Gitu ya. Lupa, tapi apakah ada orang yang bisa kudus? Tidak bisa. Dan caranya bagaimana? Roh Kudus yang menguduskan. Saya berkali-kali ngomong gini.
Semakin kau mendekat kepada Tuhan, kau semakin dikuduskan. Orang itu bicara berkata, oh aku ini jalan dengan Tuhan, tapi hidupnya tidak kudus. Saya pertanyakan. Hamba Tuhan sepeka apapun, saya pertanyakan. Karena orang semakin dekat kepada Tuhan, di ruang Maha Kudus itu semakin dekat. Itu syaratnya untuk menguduskan dirinya, semakin gila. Imam besar itu kalau masuk ke ruang Maha Kudus, dia 11 hari harus berpuasa. Dia 11 hari harus tinggalkan keluarganya, dia harus 11 hari tinggalkan anak dan istrinya, dia 11 hari kumpul dengan para imam, kemudian imam itu akan mengucapkan Taurat itu pagi, siang, dan malam, prepare 11 hari, dia masuk betap seperti lambang baptisan, pentahiran berkali-kali 11 kali untuk masuk ruang Maha Kudus. Supaya kalau masuk, jangan sampai buka tabir, ada yang kotor, cedet, langsung mati. Makanya banyak orang, para ahli berkata kakinya dikasih tali. Jadi kita ini sudah berhadapan dengan Tuhan yang kudus. Lah, puji Tuhan, ada namanya darah Yesus. Begitu kita berbuat dosa, dengan pertobatan dari hati yang dalam, kita bisa, Tuhan, basuh aku dengan darah. Bersih. Kita mendekat lagi. Begitu kita mendekat, Tuhan ngomong, aku tidak suka sifatmu yang suka gosip. Aku tidak suka sifatmu yang suka ngomong di belakang, ngomongin belakang pendetamu. Aku tidak suka kamu ngomongin gembala. Aku tidak suka kamu nyuri uang perpuluhan. Itu akan dibersihkan, dibersihkan, dibersihkan. Semakin kau mendekat, kau dibersihkan. Semakin kau mendekat, kau dibersihkan. Semakin kau mendekat, dibersihkan. Aku tidak suka sifat tidak mau mengampuni. Begitu saudara semakin mendekat, saudara akan dibersihkan. Semakin mendekat, semakin dibersihkan. Aku tidak suka engkau keras kepala, tidak bisa ditegur, tidak bisa diucapin, tidak bisa diomongin oleh siapapun. Saudara akan dibersihkan, 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 dan dibersihkan. Ayat terakhir. Saya belum bisa bersaksi nih, nggak cukup waktunya. Ayat terakhir. Alkitab berkata apa? Di kitab, saya bacakan dulu ayatnya aja. Mazmur 24 ayat 1 berkata, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Dengar baik. Siapa yang boleh naik ke atas gunungnya Tuhan? Siapa yang berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan yang murni hatinya. Hati ini jangan politik. Tulus saja. Jangan intrik. Jangan manipulasi. Pakai suara Tuhan lagi. Orang yang bersih tangannya. Orang yang murni hatinya. Yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Artinya apa? Tidak bohong. Kalau engkau semakin dekat kepada Tuhan, saudara tidak suka bohong. Tanganmu bersih, hatimu murni, tidak penuh dengan manipulasi dan politik, dan kau tidak hidup dalam penipuan, dan kau tidak berbohong. Bahasa Indonesia berkata, deceitful. Oke. Saya mau cerita kesaksian ini. Yang kita alami hari-hari ini itu masih the presence of God. Oh, saya di kebaktian mengalami hadirat Tuhan. Yes. Hadirat Tuhan yang kita alami. Belum apa, Pak? Belum the glory of God. Kalau glory, mati. Kemuliaan turun. Bobot turun. Tumbang semua. Imam tidak bisa menyelenggarakan ibadah pada saat Salomo menyelenggarakan ibadah. Musa harus tersungkur di belakang dikasih karang. Begitu Tuhan lewat, Musa, Tuhan ngomong, kamu tidak boleh lihat aku, kamu hanya bisa lihat belakangku. Kalau kamu lihat aku, kamu mati. Yohanes di Pulau Patmos, begitu Tuhan Yesus turun dalam kemuliaan, langsung tersungkur, tidak bisa buka mata. Yang kita alami masih the presence, bukan the glory. Yang Tuhan janjikan nanti di akhir zaman, tuaian berlipat kali ganda, itu glory. Kalau sudah ada yang namanya glory, ada yang namanya konsekuensi. Kalau sudah ada yang namanya glory, ada yang namanya kemuliaan, ada yang namanya judgment. Itu menggabung jadi satu. Tidak kudus, jedet mati seperti Ananias dan Safira. Saya tutup dengan kesaksian ini. Ada seorang hamba Tuhan bernama Kim Ham.
Kokim Ham, Mordekai Ham. Hamba Tuhan ini suatu kali sedang buat KKR di sebuah, ini tahun 1970-an, KKR di gereja. Pada saat dan KKR itu selama 5 hari atau 10 hari, 1 minggu. Setiap hari ada KKR, kesembuhan ilahi. Suatu kali hari pertama dia buat KKR, tiba-tiba zaman itu masih pakai kuda, belum ada mobil. Itu para pembuat minuman keras, gangster, dan pemakai obat itu mencuri sedel kuda. Sedel kudanya itu dicuri semua, karena harga sedel kuda zaman itu seperti harga mobil hari ini. Karena zaman itu belum ada mobil. Jadi sedel kudanya itu diambil, dicuri, kemudian tali kudanya yang sedang ditambatkan ke kayu itu dipotongin sama tukang pembuat minuman keras dan drug dealer ini. Karena dia lihat ada suara kuda meringkik, akhirnya hamba Tuhan ini lari keluar, diikuti jemaatnya, berhadapan dengan para gangster. Kemudian para hamba Tuhan ini berkata, kalau kamu tidak bertobat, kamu akan mati dengan cara yang mengenaskan. Si para gangster ini nantang dia, kamu tuh siapa? Nantang kami, kamu nggak kenal kami. Kami adalah orang-orang bajingan yang membuat minuman keras dan kami akan membunuh kamu kalau bisa. Itu semua bawa pisau. Kemudian hamba Tuhan ini dengan berani sekali berkata ini, kamu ini pengecut, kamu ini berberapa ya? Kalau salah waktu itu berdelapan atau bersepuluh. Kamu bersepuluh melawan seorang opa tua, hamba Tuhan tua dengan seorang diri. Kamu berdasar pengecut, memakai belati, saya tidak memakai belati, saya hanya bawa Alkitab. Dan akhirnya mereka berkata, sudah kita pergi aja. Terus hamba Tuhan, jangan pergi dulu. Dan dia berkata, kalau kamu tidak mengembalikan sedel yang kamu curi hari ini, yang milik jemaat ini tidak kamu kembalikan, by tomorrow, besok, lihatin baik-baik, nanti kamu akan dibunuh Tuhan. Semua ketawa, wah ini pendeta lucu, nakut-nakutin kita, dia bicara sesuatu yang kami geli lah, gak lucu lah. Sudah, mereka pulang. Besok siangnya, ibadah kan malam, KKR. Besok siangnya, 3 orang dari gangster itu di dalam pabrik kayunya. Kalau nggak salah itu mesin gergajinya itu meledak. 3-tiganya mati. Begitu 3-tiganya mati, si para gangster yang melawan pendeta itu sudah mulai ketakutan nih. Duh, kok benar dikatakan pendeta itu, kalau kamu tidak kembalikan sedel itu, kamu mati. Ibadah sore mulai. Begitu ibadah sore mulai, 1 orang tidak mau mengembalikan sedelnya. Tiba-tiba mati. Kemudian di depan mimbar, pendeta ini berkata ini. Dia ngomong gini, aku tunggu sampai ibadah ini selesai. Kalau sampai kamu tidak kembalikan sedel ini, Tuhan akan bunuh kamu. Kamu akan mati dihakimi. Kena murka Tuhan. Itu para gangster lari semua ke rumah ngambil sedel. Diambil sedelnya, dibawa lagi ke gereja, ditaruh di bawah kakinya pendeta ini. Ampuni kami, saya minta ampun kembali. Tiba-tiba Tuhan ngomong sama hamba Tuhan. Di sini masih ada 1 orang yang belum mengembalikan sedelnya kuda itu kepada jemaat. Saya tunggu, saya hitung sampai jumlah 20. Kalau kamu tidak kembalikan, kamu akan kena murka Tuhan. Saudara tahu apa yang terjadi? Pak Pendeta, jangan berdoa dulu. Tolong jangan berdoa dulu. Izinkan aku ngambil sedel. Dia lari ke belakang, pergi ke rumahnya. Dia ambil sedelnya, ditaruh di situ. Itu apa tuh Pak? Itu the glory of God. Kalau kita sudah berurusan dengan namanya the glory of God, kemuliaan nggak bisa nyampur dengan namanya ketidakkudusan. Bisa mati. Nah sekarang bagaimana Pak? Kita sudah punya darah anak domba, kita sudah punya perkataan kesaksian, kita ini harus saat yang terakhir adalah tidak menyayangkan nyawa. Artinya apa? Kita ini harus bayar harga. Kuduskan dirimu, siapkan dirimu untuk pencurahan roh terakhir. Itu akan gila-gilaan, itu akan sangat besar, dan itu akan sangat dahsyat sekali. Dan kita harus siap sebagai bejana Tuhan untuk menyiapkan, untuk menerima namanya kemuliaan yang luar biasa itu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk saat malam hari ini. Terima kasih Hamba-Mu sudah sampaikan kebenaran-Mu, biar firman-Mu itu bicara dalam hidup kami,
dan mengubah hati kami. Dalam nama Yesus. Amin. Jadilah. Ya, mari host yang di gereja mungkin kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Ini kok ada pertanyaan tadi, yaitu mari yang di gereja. Shalom. Jangan Kak keluar dari Hengki. konteks ya pertanyaannya ya. Tidak semua saya jawab. Oke kok. Oke, silakan. Shalom Ko Hengki. Saya ingin Ya. bertanya dua hal. Yang pertama, bagaimana mempersiapkan diri kita jadi bejana yang murni. Kan Tuhan pasti akan melakukan yang supranatural. Nah, bagian yang harus kita lakukan secara naturalnya itu apa? Lalu yang kedua, saya ingin bertanya, kan setiap kita manusia, kita nggak ada yang layak, kita tidak ada yang kudus seperti yang tadi Ko Hengki katakan. Lalu terkadang kan kita ngalami namanya lembah kekelaman, kita ngalami namanya kalau kita lagi kacau, kita jatuh lagi dalam dosa. Apakah Tuhan akan muak suatu saat kalau misalnya kita jatuh terus-menerus di jurang dosa itu? Terima kasih. Yang pertama dulu. Tadi yang pertama gimana pertanyaannya? Saya tuh orangnya gampang lupa. Inti yang pertama gimana? Yang pertama dulu saya jawab. Ulangi pertanyaan pertama. Ya, pertanyaan yang pertama, bagaimana untuk mempersiapkan diri jadi bejana yang murni yang untuk kita lakukan secara natural? Nah, kita jawab dulu bentar. Caranya gampang. Caranya adalah engkau harus banyak baca Alkitab. Engkau harus banyak punya waktu pribadi dengan Tuhan. Kamu harus dengar dia bicara. Kamu harus dengar. Domba mengenal suara gembala. Bagaimana engkau bisa mendengar kalau engkau nggak pernah punya waktu? Engkau harus belajar duduk seperti Maria. Hari ini gereja lebih banyak seperti Marta. Banyak pelayanan tapi nggak pernah punya waktu dengan Tuhan. Itu cara mempersiapkan. Contoh konkretnya bagaimana? Baca Alkitab, baca buku, baca firman, duduk diam, berdoa, spend time, habiskan waktu berdoa. Melayani pelayanan silahkan. Mau melayani boleh. Tapi kamu harus punya namanya waktu pribadi dengan Tuhan setiap hari pribadi. Dan kamu harus dengar Tuhan bicara melalui firman, bicara melalui hati, melalui apapun, kau harus belajar mendengar. Itu contoh praktikalnya. Kalau disuruh puasa, puasa. Kalau suruh puasa apapun, kerjakan. Lakukan dalam ketaatan, demi ketaatan, demi ketaatan, demi ketaatan. Dari baca Alkitab, berdoa, baca firman, belajar, dengerin khotbah orang, filter mana yang dari Tuhan, dengarkan baik-baik. Itu cara kamu bayar harganya begitu. Sekarang pertanyaan kedua. Gimana ulangi coba? Pertanyaan kedua, terkadang kan kita manusia chaos, kayak misalnya jatuh lagi dalam dosa yang sama. Jurang dosa yang sama, kemudian kita jauh dari Tuhan. Nah, ketika kita mau masuk lagi, apakah ada suatu saat Tuhan muak dan menolak kita? Gini. Selama kamu bertobat, Tuhan itu tidak pernah muak. Tapi ada yang namanya dosa menghujat Roh Kudus. Oke ya? Dosa yang menghujat Roh Kudus atau pardon sin itu adalah dosa yang tidak terampuni. Itu adalah dosa seperti Yudas. Oke? Yudas dan Petrus itu dosanya sama nggak? Sama. Satunya menjual, satunya nyangkal. Tapi Petrus bertobat. Dan dia tetap jadi soko guru. Dan dia tetap jadi pemimpin. Tapi Yudas bunuh diri. Artinya dia melakukan dosa yang akhirnya dia tidak bisa diampuni. Nah, sekarang dalam hidup kita, kalau kita ini jatuh dalam, bisa nggak kita bisa hidup kudus? Bisa. Dengan cara bagaimana? Dengan Roh Kudus. Ada nggak manusia yang sempurna? Bisa. Bagaimana? Roh Kudus yang akan baik. Kalau kamu settingmu adalah masuk ke ruang Maha Kudus, begitu kamu mendekati dari luar pelataran masuk ke ruang kudus dan ruang Maha Kudus, kamu mendekat maksudnya, kamu akan dikuduskan, kamu akan dikuduskan, kamu akan dikuduskan, kamu akan dikuduskan. Dulu mereka bawa namanya darah kambing domba. Hari ini kita bawa darah Yesus. Tuhan, kuduskan aku, bersihkan aku, diingatkan, oh kamu nggak bayar perpuluhan, ampuni aku Tuhan, darahmu kudus aku,
bayar perpuluhan. Mendekat lagi, oh kamu belum mengampuni. Ampuni aku Tuhan, aku mengampuni dia. Kamu akan terus tarik mendekat dan kamu akan dibersihkan. Yang bersihkan itu bukan kamu. Yang membersihkan itu Tuhan. Tapi kamu harus ngakui dosa itu dan mengiyakan, Tuhan ampuni aku. Aku bersalah, aku berdosa, aku tidak mengampuni, aku iri, aku marah, aku benci. Semakin kau dekat, semakin dibersihkan. Oke? Apakah Tuhan akan muak dengan kita? Selama engkau masih ingin mencari Tuhan dan kejar dia tidak akan pernah muak dengan kita. Tapi kalau engkau berkata gini, lah sudahlah, yang penting kan ada darah Tuhan Yesus, jatuh lagi, nggak apa-apa, jatuh lagi. Lah, sikap seperti itu yang nggak boleh. Itu menganggap ringan kasih karunia Tuhan, itu menganggap enteng. Dan ingat baik-baik, semua dosa ada konsekuensi. Engkau bertobat, pasti diampuni. Kalau datang dengan hati yang broken, hati pertobatan. Tapi konsekuensi dosa jalan. Jangan enak-enakan. Kamu bertobat, minta ampun, jedet mati masuk surga. Tapi kalau kamu bertobat, minta ampun, masih hidup, ya konsekuensinya kamu harus jalani. Jadi engkau tidak bisa bermain-main dengan namanya dosa. Kamu berbuat dosa, diampuni. Kalau kamu bertobat dengan segenap hati, pasti diampuni. Tapi konsekuensi jalan. Gitu ya. Di situ kamu membuat kamu tidak akan bermain-main dengan dosa. Oke, yang lain. Bisa dilanjutkan, ini ada pertanyaan lagi, satu yang terakhir ya. Pertanyaannya dari Daud Victor, ketika seorang hamba Tuhan menyatakan suatu hal dan berkata bahwa itu berasal dari Tuhan, bagaimana cara kita sebagai anak Tuhan tahu bahwa itu bukan dari Tuhan atau dari Tuhan? Sesuai firman nggak? Kalau perkataannya tidak sesuai firman, kita sebagai anak Tuhan boleh menguji. Boleh mempertanyakan. Oke. Jadi kalau sesuai firman kita simpan di hati. Tapi kalau sudah bertentangan dengan firman, kita berhak menguji dari Tuhan atau tidak. Tapi jangan usah dihakimi. Kadang kan memang tidak ada di firman. Tapi kalau itu bertentangan dengan firman, kita berhak menolak. Pedoman kita bukan suara hamba Tuhan. Pedoman kita adalah kitab. Alkitab berkata apa? Firmanku akan tinggal tetap. Langit dan bumi akan berlalu. Tapi firmanku tinggal tetap. Oke, Ko. Ini dari saya sendiri, Ko. Pertanyaannya, mungkin adakah pengalaman pertama kali Ko Hengki dengar suara Tuhan secara pribadi dan itu juga berdampak untuk orang sekitar Ko Hengki? Terima kasih. Pribadi berdampak untuk orang sekitar. Ya sering ya, terutama kalau waktu pas healing ya. Healing itu kan saya sering dengar Tuhan bicara tentang penyakit tertentu. Tuhan tiba-tiba ngomong, di sini ada orang yang sakit kanker otak. Saya masih ingat itu. Dan Tuhan sedang sembuhkan. Tiba-tiba seorang aparat wanita sudah divonis dokter tidak akan bisa sembuh karena sudah stadium 3 atau 4, sering pingsan. Malam itu dijamah Tuhan dan dia sembuh. Total, sampai hari ini masih hidup, bahkan sudah barusan menikah dan katanya mau punya anak. Beberapa kali kalau di dalam kesembuhan ilahi sering saya dengar Tuhan bicara tentang orang ini sembuh sering, saya sering dengar. Dan itu dampaknya kan ke orang lain, bukan ke saya. Itu. Oke, Ko, terima kasih. Kalau begitu ini sesi tanya jawabnya bisa kita close. Apa masih ada pertanyaan lagi yang di gereja? Sepertinya sudah cukup pertanyaannya. Baik, sebelum kita tutup ibadah Zoom malam hari ini, mungkin WL juga bisa membantu untuk satu pujian terakhir. Oke, Ko. Oke, mari WL mungkin bisa pimpin pujian, doa, sama minta tolong bagi yang ditampilin itu nomor rekening untuk persembahan, yang merasa diberkati untuk pelayanan kita malam hari ini, yang sudah Tuhan berikan, bisa transfer ke rekening BCA dengan keterangan persembahan Zoom.
semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, sungguh besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kami bersyukur buat malam ini Tuhan. Terima kasih buat ibadah Zoom dengan Ko Hengki Tuhan. Kami percaya setiap firman yang Kau sampaikan memberikan kekuatan buat setiap kami. Berkati hamba-Mu ya Tuhan. Berikan kekuatan yang dari-Mu dalam melayani Engkau dalam segala hal ya Tuhan. Dan setiap kami ya Tuhan yang sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau yang terus Tuhan buka setiap mata rohani kami Tuhan. Setiap firman-Mu itu harus bertumbuh Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Dan sebentar kalau kami memberikan persembahan ya Tuhan, kami percaya Tuhan Kau bukakan tingkap-tingkap langit buat setiap kami, setiap taburan dalam hidup kami ini Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih buat malam ini Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ko Hengki, terima kasih buat pelayanannya. Kalau nextnya misalnya kita buat Zoom untuk healing room di Wonosobo, boleh kok? Halo? Halo? Mute. Boleh, oke Dila. Kalau di healing Iya. room, di nomor, ya boleh. Ya, khusus yang buat Wonosobo ya, biar kita mungkin bisa ke isoman-isoman gitu kok. Ya boleh. Thank you kok buat malam hari ini. Oke kok, oke. Ya, Ya. sebelum kita nggak apa-apa kok. Sebelum kita close malam hari ini, mungkin Ko Hengki bisa memblessing kita untuk yang ada di JKI Sekinah. Oke, kita berdoa. Bapa surga, kami berdoa, anugerah-Mu turun di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan di tengah-tengah semua banyak berita, tulisan apapun. Kami hanya mau mendengar perkataan-Mu dan mendengarkan apa kata firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini, untuk kebenaran-Mu yang sudah sampai ke tengah-tengah kami, biar kami menjadi domba yang mendengar suara gembala kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. 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 Mari dipersilakan buat WL untuk close mungkin Zoom-nya. Saya live group ya. Ya, Kak. Ya, Kok terima kasih Ko Hengki sudah mau ngisi di tempat kami. Ya, Tuhan berkati. terima kasih juga buat Bapak Ibu Saudara yang sudah mau bergabung. Tuhan Yesus memberkati.